genreku pop, jazz, R&B gitu Hmm. kan. Terus kenapa harus, punya single pertama kenapa harus dangdut gitu. Oh, Akhirnya single pertama justru dangdut? dangdut 2014. Jadi aku tanda tangan kontrak pertama sign menjadi penyanyi dangdut aku nangis. Karena? Ya judulnya Ya Wis lah gitu kalau bahasa Jawanya, ya wis lah mau gimana lagi gitu. Ada cengkok-cengkoknya begitu tapi Widih, kayak gitu-gitu. ngeri. "Dangdut apa Noah? Hmm. Babang Ariel loh, ini Babang Ariel," aku bilang Hmm. gitu. Terus, "Dangdut?" Wah aku dari situ langsung semakin terbuka pikiranku kan begitu magic-nya Hmm. lagu dangdut ini gitu loh. Kamu di daerah tuh udah bintang gitu loh, kalau di Jakarta emang sekeras ini ya sampai sebegininya gitu loh. Itu di perjalanan tuh aku nangis tuh netes tuh, "Ya Allah kok gini banget ya, kok susah banget mau jadi nyanyi di sini," gitu. Selamat malam pemirsa Cumi-Cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di Special Interview, podcast yang selalu menghadirkan topik-topik spesial dengan bintang tamu spesial. Dan malam ini bintang tamu saya di studio ini sangat spesial. Ini wanita cantik. Dulu sempat sangat populer di sebuah program televisi, kita sebut aja itu Opera Van Java. Dan dia adalah salah satu sindennya. Berarti waktu itu sama Gisel, ada siapa istrinya, Dewi Gita, istrinya Kang Arman, dan termasuk beliau yang ada di sini. Kita langsung sapa aja. Halo Mbak Nabila. Hai, spesialnya pakai telur nggak? Ih, pakai dong, 2 telur. Karetnya 2 ya? Iya. Karetnya 2 ya? Karetnya 2 dong. Oh, itu spesial kalau karet 2. Spesial karetnya 2. Oke. Apa kabar Bang Vincent? Baik dong. Ya Oke. Allah. Kita beberapa kali ngobrol di luar studio, di Mhm. tempat lain lah, nongkrong bareng gitu. Mhm. Dan saya banyak dapat cerita tentang Mbak Nabila. Mulai dari perjuangan dia membangun karir di dunia tarik suara, sempat masuk apa? X Factor. X Factor. Heeh. Waktu itu Zamannya Fatin. Masih ya X Factor pertama banget. X Factor pertama ya. Dari situ kemudian masuk ke label-label. label dulu. Terus ke Masuk ke OVJ. OVJ itu justru sebelum X Factor. Sebelum X Factor. Gomez itu nama panggung apa nama asli sih? Gomez itu nama dari manajemen. Oh, nama panggung. Jadi 2014. Emak yang ngasih? Bukan, beda. Belum ada dia, belum ada. Iya aja kali ada orangnya di sini. Belum ada dia. 2014 itu masuk dangdut. Dari situlah namanya jadi ada Gomeznya. Gitu. Kalau di X Factor itu namanya belum Nabila Gomez, masih Hana Nabila dulu. Oke. Tapi katanya sebelum ke dangdut itu memang sempat meniti karir solo di pop ya? Iya, memang. Ternyata Nggak ada namanya. Nggak ada nama Kalama Nggak Fatin. terdengar namanya waktu pop. Lalu berubah ke dangdut? Oke, sebenarnya bukan langsung berubah ke dangdut ya, karena memang tawaran untuk begitu aku hijrah ke Jakarta, tawaran untuk menjadi penyanyi dangdut tuh kayak udah banyak banget gitu loh, dikasih lagu dangdut gitu. Aku kan orangnya kan idealis banget kan. Aku dari Surabaya terus kayak masa dari Surabaya ke Jakarta cuman jadi penyanyi dangdut gitu kan. Zaman itu ya. Mohon maaf nih, zaman itu gitu. Jadi aku pikirnya kayak masih idealis banget kan aku genreku pop, jazz, R&B gitu kan. Terus kenapa harus punya single pertama kenapa harus dangdut gitu. Akhirnya Single pertama justru dangdut? Dangdut 2014 gitu, di Jakarta ya. Cuman dulu waktu kecil kan aku nyanyi dari umur 6 tahun. Jadi aku sempat punya album anak-anak dulu, sempat juga jadi nasyid cilik dulu. Nasyid itu apa ya? Nasyid itu nyanyi lagu-lagu Islami sama Agim. Sama Agim dulu sempet juga. Itu kayak udah itu dicobain berapa? semua gitu ya. Umur berapa itu? SD kelas 6, SD kelas 6, SMP kelas 1 lah. Itu tahun berapa ya? Ya itulah pokoknya. Ketahuan umur gak sih kalau Nggak apa-apa sih, kita tua-tua semua kok di sini. ketahuan umur gak sih kalau ngomongin tahun? Terus lanjut tadi single pertama dangdut. Yes, akhirnya ya itu tadi karena hijrah ke Jakarta, aku sambil kuliah kan, aku sambil kuliah.
di LSPR, terus ketemu dosen yang nyuruh aku casting dulu pertama untuk jadi host di MNC TV waktu itu Plesier. Jadi aku jalannya tuh nge-host dulu, habis nge-host di Plesier MNC TV, baru tuh coba X Factor. Nge-host program? Plesier, Plesier. Oh, Plesier. Plesier MNC TV Pantes traveling gitu. akunmu itu kan kamu punya YouTube ya? Iya. Yang laku itu ngevlognya. Kayaknya ya. Yang aku Yang lihat, banyak viewersnya kan, ya. ini besok ada Nabila Gomez, terus aku, ada YouTube-nya Nabila Gomez Official kalau nggak salah. Bener. Terus di situ ada yang paling banyak sih yang Vlog. cover. Cover memang. Lalu vlog. Yes. Yang terbaru podcast ya, baru. mungkin belum apa namanya MBG. MBG namanya. Wah, itu dimarahin Prabowo lu. Itu sebelum lagi naik juga udah konsepnya udah ada itu. Oke. Jadi MBG naik ya udahlah sekalian di masuk gak di konsep kita. Oh, jadi Gitu. Plesier waktu itu jalan-jalan itu kan. Plesier, MNC TV nge-host. Jadi traveling dulu sambil kuliah sambil syuting gitu kan. Baru didaftarin temen untuk X Factor. Oh, jadi udah kuliah. Oh, baru masuk X Factor. Gitu. Okay. Di X Factor ternyata cuma sampai 20 besar. Terus setelah itu banyak tawaran tuh. Termasuk Mas Dani waktu itu sempat nawarin. Cuman kan di situ aku rencananya kayak mau dibikin Dewi-Dewi atau apalah yang zaman berarti itu harusnya kan. dulu sama Tata sama siapa? Udah generasi setelah Tata Dewi-Dewinya. Oke, kan bubar mereka waktu itu. Mau dibikin gitu sama Mas Dani. Cuman aku mikir kan aku kan solo ya gitu. Aku nggak pengen diduoin atau trio gitu, aku nggak pengen. Egois gitu. ya kalau di karir ya. Bukan egois sih, lebih idealis kayaknya ya dulu, zaman dulu. Akhirnya ketemulah ya singkat cerita ketemulah sama Milto Pasto saat itu. Milto Pasto. Aku hanya pergi Milto Pasto. Oke. Akhirnya kalau di Milto Pasto aku mau ya di duo, sempet duo juga, dibikin duo. Jadi dia yang nge-produce, Milto Pastonya nge-produce. Terus aku diduetin sama salah satu penyanyi juga si gitu. Brian atau siapa? Enggak, cewek ada. Penyanyi Batak gitu. Milto Pasto itu bukannya duo Brian sama siapa? Dia punya, Milto Pasto kan dia punya ini sendiri tuh. Manajemen. Punya lagu sendiri, punya manajemen sendiri. Nah dia tuh nge-produce aku duo ini gitu sempat. Sempat duo? Sempat duo, tapi gak naik kan, gak ada namanya. Terus gitu. Kok bisa sampai ke OVJ? Nyasar atau? Sampai ke OVJ ceritanya itu baru jadi udah menyandang title Nabila Gomez. Oh, udah jadi. Akhirnya singkat cerita lagi dengan udah ketemu ACB C linknya segala macam, akhirnya lah ada suatu label manajemen yang menyodorkan lagu dangdut. Saat itu single pertamaku di 2014 namanya judulnya Kupu Kertas. Jadi singleku yang Kupu Kertas ini memang nggak pure koplo dangdut gitu, enggak, ada remixnya DJ-nya kayak gitu. Jadi aku pikir nggak dangdut banget gitu ya, nggak ada salahnya lah coba ya gitu ya. Dalam arti coba itu langsung datang ke kantornya saat itu, langsung di audisi kan sama si Pak produsernya ini tadi, berharapnya nggak keterima karena suaraku nggak dangdut banget kan, nggak ada cengkok dangdutnya, ya udah lempeng-lempeng aja gitu nyanyi dengan cara styleku aja gitu. Ternyata malah langsung keterima. Dan langsung disuruh tanda tangan kontrak saat itu juga, jadi kayak ditodong gitu. Saat itu juga, udahlah ayo langsung kita gini. Kenapa? Gitu. Menurut mereka kenapa? Menurut mereka di antara audisi yang lain-lain aku yang pas ngebawain lagu itu. Lagu Kupu Kertas. Yes. Meledak? Alhamdulillah saya tuh sempat meledak ya di 2014 itu. Tapi masih utuh kan sekarang? Kenapa? Dulu kan meledak tuh 2000 berapa tuh? Iya meledak, iya masih utuh. Masih utuh. Lagunya. Ini banyolan bapak-bapak. Oh iya benar. Lagunya meledak. Lagunya aja yang meledak. Terus bikin album? Enggak? Single saat itu. Itu satu-satunya single? Enggak dong, nextnya ada single lagi. Ada single. Jadi ada berapa single ya aku ya di dangdut. Dangdut itu ada Kupu Kertas, terus habis itu Jangan Kepo tuh zaman dulu tuh. 2 atau 3 single lah, habis itu kayak udah karena rame udah jadi nama Nabila Gomez udah rame tuh, sempat pemberitaan di mana-mana tetek. Akhirnya lepas dari label itu, hijrah lagi ke label yang berikutnya gitu. Dangdut lagi? Dangdut lagi udah dari situ. Jadi aku tanda tangan kontrak pertama sign menjadi penyanyi dangdut aku nangis. Karena? Ya judulnya ya wis lah gitu kalau bahasa Jawanya.
ya wes lah mau gimana lagi gitu. Oh, jadi passion-nya nggak di dangdut, Enggak, sampai nangis. sampai nangis tanda tangan kontrak tuh sampai Begitu nangis. tahu dangdut meledak dan income-nya lebih banyak, Iya, itu belum. Karena masih belum? promo kan belum ada income ya. Hmm. Masih awal belum ada promo, Oh, tapi gratis? lebih dikenal Hmm. dengan begitu. Udah kamu jangan Nabila doang, kasih Gomez gitu. Kenapa Zamannya Gomez? dulu kan ada Gotik, Oh, Gobas, Gobas. Go apalah itu ya. Terus Gitu. Gomez Gomez akhirnya. langsung serius tuh masuk dunia dangdut. Mmm, Off air dan lain-lain oh tuh lah udah ya dangdut. langsung off air langsung dangdut. Itu kayak nggak ada tulis lagu barat tuh nggak ada. Songlist itu udah langsung full dangdut, misalnya 5 lagu dangdut semua gitu. Aku pernah lihat dia Masa? Kemarin nggak lihat aku. nyanyi. Kemarin nggak lihat aku, Iya, ayo. aku mana? Kupang. Aku ikut Iya, tiba-tiba berangkat Pak D, ikut Kupang. Pak D Jokowi. Tapi Padahal lagi sebelumnya aku lihat dia nyanyi di waktu itu diajak, "Ayo Mas karaoke dong." Ya ikut lah. Wih, katanya kan penyanyi dangdut, nyanyinya lagu bahasa Inggris semua, Iya, Celine Celine Dion, Dion. terus siapa lagi itulah Bon Jovi ya kan. Mhm. Oke, setelah merasakan, wih ternyata dangdut nikmat juga nih. Ya lu kan Itu off-air-nya jadi banyak kan waktu di dangdut ya? oke, ada cerita di saat aku menemukan ternyata dangdut tuh enak. Itu ada cerita, Bang. Gimana itu? Sebelumnya aku belum menikmati. Stres. Ketika aku udah ada title menjadi Nabila Gomez, penyanyi dangdut dengan punya single lagu dangdut, aku belum menikmati. Ih, jangan ngomong gini, dimarahin Rhoma Irama lu udah jadi. Maaf Pak Haji, maaf. Ini kan cerita yang lalu. Oh iya. Cerita yang lalu Ya, loh, beda oke. loh ya. Beda loh sama sekarang loh. Ini kan cerita yang lalu, flashback loh. Terus Jadi lu ngerasain enak kayak dangdut tuh gimana ceritanya? saat malam tahun baru, tahun pergantian tahun, ya 2014, 2016 ya. Sekitar 2014 atau 15 atau 15, 16 aku lupa. Pergantian malam tahun baru, aku dapet job off air di daerah lah, satu daerah gitu. Pesta rakyat. Dan diiringi oleh orkes Melayu. Pertama kalinya aku diiringi live oleh band orkes Melayu. Karena aku memang jiwanya seniman, karena aku senang musik dan segala macam, jadi aku ngerasa di situ gila enak banget ya gitu. Ada ecek-eceknya, ada sulingnya. Kalau orkes Melayu kan tahu kan, konsepnya orkes Lengkap. Melayu kan, lengkap kan. Apa namanya, gendangnya apa segala macam, gila ya enak banget ya gitu ya. Waktu JR tuh udah enak banget. Akhirnya disitulah aku berani untuk pakai baju dangdut. Baju dangdut tuh maksudnya baju yang ya dangdut gitu loh ya, bukan yang ngepop gitu style. Kalau zaman sekarang kan udah berubah kan. Kalau zaman dulu saat itu kan dangdut ya harus penyanyi dangdut ya pakai baju dangdut gitu, yang penuh dengan gemerlap. Pokoknya kena lampu tuh langsung ada pantulan Ya, cahaya-cahaya yang penuh dengan gitu ya. stylenya, fashionnya kan begitu dulu. Terus kalau bisa lekukan tubuh tuh kelihatan banget. Betul. Ya Tadinya kan? aku nggak mau dengan styleku masih idealis. Tapi begitu aku mendengar orkes Melayu ini tadi, langsung jiwaku, wah dangdut banget, enak banget. Dan sebelumnya juga aku sempat off air bareng, sebelum aku menikmati dangdut ya, aku sempat off air waktu itu di daerah juga, aku lupa di daerah mana. Pas lagi barengan sama Noah, band Noah saat itu. Nggak mungkin kan kalau Noah duluan kan, pasti kan aku kan ini belum ada nama nih ya, jadi kan aku duluan jadi artis pembuka lah ya, penyanyi pembuka gitu. Di situ kan aku juga udah nyanyi dangdut sebenarnya, cuman ini band utamanya gestarnya adalah Noah. Penonton lah di situ yang bikin aku langsung, udah berapa lagu, sekian lagu, aku bilang, "Oke, udah selesai nih, tinggal 1 lagu terakhir. Mau lagi apa? Mau nambah lagi atau mau Noah?" Aku gitu kan, "Mau nambah lagi atau?" "Dangdut lagi." "Hah? Noah apa dangdut?" "Dangdut lagi. Dangdut apa Noah? Babang Ariel loh, ini Babang Ariel," aku bilang gitu. Terus dangdut, wah aku dari situ langsung semakin terbuka pikiranku kan, begitu magicnya lagu dangdut ini gitu loh. Terus akhirnya lu ngelihat Ariel cemberut nggak? enggak, enggak Malah happy, lah. wih Babang Ariel gitu. Enggak. Kan Tapi lagi gila-gilanya zaman itu. zaman Ariel itu lagi gila-gilanya. ya. Ariel lihat dulu gimana? Hai. Enggak lah, orang udah cabut malah jadi Takut dia. udah cabut nggak ketemu serius Ini nggak ketemu. pancingan nih. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh, Udah. di saat itu lu ngerasain bagaimana sambutan penonton ketika lu bawakan lagu dangdut tuh jadi lu langsung berubah total nih. Langsung di situ langsung wah memang
dangdut ini magic sih gitu. Dan Oke. di situ lagi waktu malam pergantian tahun dengan orkes Melayu, di situ aku langsung berani goyang, aku Hmm. berani cengkok sedikit, ya Iya. sedikit walaupun cengkok tapi sedikit lah ya gitu. Oke. Terus masuk ke OVJ. Oke, masuk ke OVJ itu ketika aku udah menjadi title Nabila Gomez dong yang Ah, pasti, udah bintang tamu TV, calling-an TV, on air, off air tuh jalan iya. kan, Tahun termasuk itu, zaman-zaman itu nama lu emang Nabila Gomez iya, dan 2000 terkenal banget ya. 2009 2010-an gitu dah. 19, 19. 18, 19, 20 lah, 3 tahun Hmm. itulah. 18, 19, 20. Di OVJ berapa tahun? Setahun, Setahun. setahun. Itu Itu pas waktu lagi full ini ya, pas lagi full puasaan tuh, Ramadan tuh. Ramadan. Heeh. Zaman itu sama siapa? Gisel atau si Ganti-ganti kan, kadang Gisel, kadang Teteh Dewi Gita. Iya, terus ada satu lagi yang Rina Nose belum, baru-baru Rina Nose. satu lagi. Waktu itu aku cuman Dia Gisel sama dia ex Indonesian Idol iya juga iya iya kayaknya iya. si Aku tahu mukanya tapi aku lupa namanya. Wah, Winda. Si Winda. Iya, aku mungkin tahu mukanya tapi aku lupa namanya ya. Oke. Gitu. Jadi ganti-ganti tuh di situ. Ini kan agak aneh perjalanan lu ya. Passion di pop, Jazz, tiba-tiba R&B. terkenal di dangdut. Iya. Terus tiba-tiba masuk Tiba-tiba ke masuk ke OVJ. OVJ yang cengkoknya kayak susah banget diikutin dah. Iya, nyinden kan. Pakai suara apa? Suara hidung, suara kepala, suara telinga. Coba sekali dulu lah. Nyinden OVJ. Iya. Hey, Anjoy. gitulah. Tapi agak melengking dikit karena ini lagi agak-agak capek ya suaranya habis konser kemarin, jadi agak basah Oh, gitu. iya. Ada cengkok-cengkoknya begitu tapi Widih, kayak gitu-gitu. ngeri. Agus, coba ikut Gus. Mana Agus? Oh, nggak ada. Ada gitu-gitunya Itu kan. kan cerita lu tadi ketawa mulu. Heeh. Tapi gua tahu Udahlah ketawa aja lah, nggak usah sedih-sedih lah. tapi Ih, gua tahu perjalanan gue karir minum lu itu dulu kan dah. Maaf ya, minum sebentar. banyak ininya ya, banyak ujiannya ya. Pastilah. Yang paling lu ingat sekarang itu apa? Pada momen yang mana? Ujian itu, wah, pasti ada up and down di perjalanan, gak gampang. Yang paling gue ingat ketika gue pertama kali datang ke Jakarta, ketemu produser, itu belum masuk X Factor, belum mana-mana. Pokoknya ketemu produser aja. Perjalanan sama mama berdua doang. Itu kan memang di Jakarta kan waktu itu kan awal-awal sama mama doang berdua. Udah jauh kayaknya itu ya perjalanan. Terus udah nyampe sana, ternyata apa produser itu aku cuman disuruh nyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu. Tapi setelah aku nyanyi dengan style aku, katanya aku nggak bagus gitu, kurang, masih perlu banyak belajar intinya gitu. Pertama kali ke Jakarta? Ya, disuruh nyanyi lagu, coba kamu nyanyi lagu kan Ambilkan Bulan Bu. Udah aku nyanyi, kayaknya masih perlu banyak belajar deh. Waktu Kamu itu mama kesini ikut lagi, gak ke itu? Ikut. Kamu kesini lagi, kamu udah harus bisa nyanyi lagunya Stand Up for Love. Wah, gue yakin tuh pulang mama tuh ceritain produsermu itu panjang lebar banget. Kenapa sih dia namanya ibu kan? Kok gitu sih? Enggak sih, lebih Atau malah kamu yang dimarahin ibu? Makanya lebih ke shock dua-duanya kali ya, lebih kayak tertegun gitu, lebih kayak kok gini ya gitu. Padahal ya kalau dibilang dulu waktu masih awal-awal di Surabaya kan memang aku udah berjalan juga kan, udah ada album anak-anak, terus off air juga udah jalan. Istilahnya kamu di daerah tuh udah bintang gitu loh. Kalau di Jakarta emang sekeras ini ya sampai sebegininya gitu loh. Itu di perjalanan tuh aku nangis tuh, netes tuh. Ya Allah kok gini banget ya. Kok susah banget mau jadi nyanyi di sini gitu. Sedih tuh. Terus akhirnya ya disuruh balik lagi ke sana harus sudah bisa nyanyi lagu Stand Up for Love. Stand Up for Love. Itu. Yang mana itu ya? Nggak tahu gue. Nggak tahu lagi Stand Up for Love. Then we all stand together in one time. Siapa? Then no one will get left behind. Stand up for love. Oh iya. Kalau dinyanyiin tahu judulnya nggak tahu. Ya itu. Harus bisa nyanyiin lagu itu. Kalau mau sama dia harus bisa kalau misalnya mau balik lagi harus bisa nyanyi lagu itu. Akhirnya aku nggak balik lagi ke situ. Aku nggak balik lagi ke dia. Pernah ketemu lagi produser ya setelah itu? Enggak.
Udah meninggal masih hidup? Nggak tahu juga, Wah nggak tahu parah ini, juga. dia nggak mau Cuman tahu loh. ketika berapa tahun kemudian aku off air membawakan lagu ini, aku nangis. Jadi kayak, ini lagu ada cerita nih, ini gue udah bisa bawain ini gitu. Oke. Nggak tahu tuh produser kemana gitu, kemarin nggak tahu deh. Nah, kan katanya di dunia artis itu agak-agak kejam juga ya, senioritasnya kuat. Pernah Mmm. nggak ngalamin hal-hal seperti itu? "Ah, apaan sih lu penyanyi baru, walaupun lu datang jam 5, dia datang jam 8, tapi makeup harus dia dulu." Ada nggak? Sering banget, sering banget. Karena memang, begitu aku menyandang sebagai Nabila Gomez, itu tuh udah kayak mulai dari fashion-ku, Mhm. stylist-ku, semuanya itu udah kayak langsung udah dikonsepin gitu. Jadi nggak sekali 2 kali ketika aku, gabung kerja bareng sama senior ya, Mhm. itu tuh kayak diliatin dari atas sampai bawah gitu, "Siapa nih?" Gitu. Kenapa? Ya begitu aja kalau Karena dia kan mungkin karena dari lahir udah kaya, jadi nggak datang kan dengan gitu, aksesoris amin ya Allah, iyalah. amin amin. Nggak gitu, maksudnya dengan Iya konsep kan katanya baju gitu, gitu. Nabila itu dari lahir udah kaya. Jadi pas lu datang itu mungkin, apa namanya, aksesoris lu lebih inilah ya kan. Nggak juga sih Bang, nggak Tapi juga. ngapain dilihat dari atas sampai bawah? Ya mungkin karena konsep style bajuku yang, dulu tuh futuristik kalau nggak salah ya, futuristik banget gitu, karena Mmm, aku pakai desainer Eko menonjol banget Chandra. dong, Hah? menonjol banget dong. Mhm, dulu kan zaman dulu tuh lagi hits-nya, Mmm, happening-nya Eko Chandra iya dulu iya, kan, zaman-zaman itu siapa lagi? Heeh, Igun, cuman aku lebih sering pakai Eko Chandra waktu itu kan. oke. Jadi kan yang dengan futuristik karakter dari headpiece sampai ujung kaki itu Mmm, kayak udah terkonsep banget gitu. Sedangkan mungkin yang, beliau-beliau ini yang udah senior-senior ya mmm, pakai wardrobe TV gitu katakan tuh iya, apa gitu yang nggak tahu ya aku ya gitu. Jadi kayaknya menonjol banget, "Ini siapa nih?" Gitu. terus karena lu anak baru, "Eh sini mahkota lu gua yang make," gitu. Enggak Ada nggak gitu? lah, Nggak nyampe segitu ya? enggak sampai segitunya. Oke. Cuman memang ya ada, pasti ada yang begitu juga, banyak banyak. Tapi waktu di dangdut kan lu karena offer-nya banyak, pundi-pundinya tebel dong. Tapi Alhamdulillah. pernah nggak sih, jangan ngomong ini ya, apa maksudnya, kita tahu informasinya lu lahir lahir udah kaya gitu. Maksudnya ketika lu menekuni karir itu, pernah nggak lu nggak punya duit sama sekali? Jangan Pakai ketawa. ditanya begini lagi ya. Berarti nggak Ketika pernah, nggak punya pokoknya duitnya banyak aja terus enggak gitu? gitu. Iya makanya jawab Kalau dong. kalau kalau dibilang nol banget enggak, Enggak, tapi, tipis iya. setipis apa? Karena memang, begitu aku sudah menghasilkan Ah, sudah iya menghasilkan, udah kerja kan nyanyi off air apa segala dari kecil kan aku Bang, soalnya kan. iya, Udah sambil sekolah sambil ya nge-host, ya nyanyi, ya main sinetron dari kecil, ya penyiar radio. Jadi udah income tuh udah masuk terus gitu loh. Cuman kan kalau dari kecil kan dipegang duit mama, mhm, duit aku kan dipegang mama mama, dari kecil. Begitu aku udah dewasa, udahlah kamu bisa nabung-nabung sendiri, mmm. kamu buka rekening sendiri apa segala macam. Jadi aku yang bisa kontrol gitu. Jadi ketika kalau dibilang tadi pernah nggak sampai nol, alhamdulillah dan jangan sampai ya naudzubillah min dzalik jangan Tipisnya sampai. setipis tisu nggak? Ya setipis triplek. Tipis itu pernah, pernah banget. Seberapa? Kalau kita tipis itu ya, kalau kita ya tipis ya Rp5.000. Kalau lu berapa tipisnya? Kan beda ukurannya. Tipisnya ya jangan Rp5.000 Lah juga, lah ini kan ya kita, kan anak-anak studio tuh, "Tipis nih Bang, berapa?" 3.000 gitu, beli gorengan doang. Kalau lu sejuta berapa lah, lu tipis? sejuta, sejuta sekian. Nggak percaya gua. Sumpah, Jangan diturun-turunin lah, tipisnya 10 juta sumpah. gitu. Enggak sejuta pernah, 1 juta, pernah di rekening sejuta tuh pernah. Itu nah udah nangis nggak? bukan nangis lagi sih, udah setengah ya begitulah, udah setengah hidup setengah enggak gitu, cuman ya udah Itu gitu. saat apa tuh, momen kapan? Lu sampai cuma Ditanya punya lagi saat 1 juta. apa, saat gagal gagal rumah tangga lah saat itu. Duit lu diambil suami atau apa? Ya kan tiba-tiba tipis kan, santai aja kalau enggak ya Udah enggak. udah mulai panas ini, udah mulai Enggak, panas tipis ini. 1 juta untuk penyanyi yang tadinya itu off air-nya bahkan sehari bisa 3 lu kata Iya kata iya manajer lu iya ya, iya waktu lu di dangdut itu. iya Sekali manggung dalam kota aja iya. 3 sampai 40.
Iya. Iya, iya. Iya. Dia udah malu-malu nih. Iya. Tadi semangat. Kalau keluar kota sampai 100-an juta lah, 80 lah ya. Iya. 80 dengan volume show yang begitu banyak, Mhm, tiba-tiba mhm. suatu waktu duit lu tinggal 1 juta. Mhm. Dan itu terjadi ketika lu gagal gitu ya, berhubungan Mhm. urusan rumah tangga lah. Mhm. 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 Ya begitu. Jangan nanya kenapa. Itulah yang sudah terjadi, gitu. Kan bayar vendor ya kan. Lah vendor kan Terus, bukannya yang oh vendor, nambahin oke. seserahan, ya mah masa gue buka di sini ya Allah. Lah kan Astagfirullahaladzim. seserahan bukan lu yang bawa. Nambahin kan bilang nambahin Oh seserahan. nambahin. Gitu kan, dengan pemberitaan yang luar biasa saat itu ya. Ya, gua nggak mau dalamin itu cuy, ini kita intermezzo Iya, aja. iya, iya. Ya pokoknya pernah lah. Dan akhirnya selesai lah hubungan lu itu ya. Iya. Waktu selesai kurang lagi, masih 1 juta. Alhamdulillah kalau udah selesai langsung ini Oh lagi langsung naik dong. lagi. Kan perlahan-lahan dari nol lagi kan, gitu. Oke. Lalu kemudian dia ini sih karirnya rada aneh. Ikan passion-nya di Bukan pop, rada aneh, R&B. Bang. Berarti namanya ini artis multitalenta, Bang, Oh bukan aneh. iya Ini sih, namanya iya. disebutkan memang Nabila Gomez cita-citanya pengen jadi apa? Jadi artis multitalenta. Iya. Nabila, di calling, "Lu acara setan-setanan ya?" Aduh, gimana nih? Udah pokoknya lu kan ada nih, Jadi setan aja. heeh, cari setan aja lu. Kan lu Mau. ada siksen nih begini-begini, "Aduh nggak bisa tapi aku begini." Bisa, ambil. Emang punya siksen? Alhamdulillah ada. Di sini ada setan? Di sini ada setan katanya. Jangan ngomong di sini ada Ada siksen, setan. ada? Ada, kan aku dulu co-host-nya MDL, Masih Dunia Lain, Mister Tukul Jalan-Jalan. Ah benar, dia terkenalnya justru Mister Tukul Jalan-Jalan. OVJ iya, Mister Iya, Tukul Jalan-Jalan. Itu berbarengan semua tuh, lagi Bang. Berbarengan semua tuh lagi naik-naiknya lagi betul, berbarengan betul. semua itu program-program itu. Iya. Terus Sampai ada yang bilang ini ininya Mas Tukul nih, anak kesayangannya Mas Tukul ya. Soalnya kemana-mana kan? iya bareng, Oke. Wis. gitu. Nyanyi passion-nya di pop, R&B, jazz. Jatuhnya di dangdut. Ya kan habis dari dangdut masuk ke OVJ. Nyinden. Ya, Keroncong nyinden. juga loh, kalau misalnya ada Iya. job keroncong aku ambil loh, nyanyi keroncong. Ini susunan tenggorokan lu apa sih isinya, pita suara lu tuh kayak gimana? Serius, karena memang yang ngikutin musiknya aja udah, pembawaannya yang ngikutin aja. Nyinden tuh harus gimana, keroncong tuh harus gimana. Sekarang yang aku lagi belajar ini antara cengkok Arab, cengkok India, sama cengkok dangdut. Aku lagi belajar sekarang. Agak telat sih belajarnya, tapi ya nggak ada kata telat ya untuk belajar. Iyalah. Lalu kemudian jadi podcaster. Nah itu sebenarnya kalau dibilang podcaster sama nggak sih Bang sama nge-host? Podcaster lah, itu kan podcastmu. Oke, tapi basicnya sebenarnya Dia tuh host itu tanpa prompter, gila. Iya. Luar biasa. Iya, karena kebiasaan dulu di Plesir kan begitu. Aku tuh belajar banget waktu sama di MNC dulu aku punya produser, nih kalau yang nonton ya Papa Oja, terima kasih banget dia yang ngebentuk aku, yang bego-begoin aku, goblok-goblokin aku tuh dia. Jadi nggak boleh terpaku yang namanya skrip. Iya, emang kalau jadi host, apalagi host ini ya, talk show, podcast tuh sebenarnya nggak boleh pakai prompter. Tapi Itu kalau namanya tanya jawab. bener, kecuali kalau ada netizen yang nanya kan harus dibaca kan, dibacain. gitu, atau enggak POV dari berita-berita terkini gitu kan, Ya, kita harus betul. baca. Oke. Gitu. Yang nggak bisa satu Bang, aku dari dulu yang dipinginin mama, Apa itu? news anchor. Oh, news anchor. Kenapa? Gak pernah bisa. Pecicilan susah. Gak pernah News bisa. anchor gak bisa. Gak bisa pecicilan emang. Tapi news anchor gitu. rata-rata ngomongnya cepet kayak lu ya. Ya itu mungkin kebentuk karena aku host quiz juga. Kuis apa? Kuis aja. Kalau misalnya lagi ada kuis, lagi OVJ nih, ada kuisnya kan pasti iya, kan? Ada, iya. Ya nyinden iya, kuis iya gitu. Pantas fee paling gede lu ya di OVJ. Palu gada lah ya. Apa lu mau gua ada Palu gitu. gada lah. Oke. Terus sekarang masih off air? Masih alhamdulillah.
Oke. Masih. Lebih padat atau Kalau dibilang lebih padat kayaknya in this economy ya, asik. Ngomongin asik? in this economy ya. Ya semenjak Covid itu kan beda ya Bang ya, Ya sekarang ya kalau betul. dibilang kayaknya semua rata deh, nggak cuma Ya. penyanyi doang ya, Covid semuanya itu cuma jadi profesi. kambing hitam aja, tapi emang udah hancur banyak susahnya negara ini. Bener Gitu. kan? Kita nggak tahu juga penyebabnya apa. Ya. Jadi ada mungkin yang biasanya dulu Mm, suka di pejabat daerah atau kepala-kepala daerah yang Ya. ini yang udah wah bikin acara rame-rame, mm, kalaupun bikin acara sekarang tuh kayak nggak boleh rame-rame ya, mm, gitu. Budgetnya cuma segini doang ya, gitu. Oke. Tapi zaman pejabat-pejabat daerah itu, lu pernah gak sih digodain kepala daerah? Sering, Sering. bukan pernah, sering. Wah ada orang nih sih jangan terlalu Nggak diulang-ulang apa-apa, ngomongnya. nggak apa-apa, Sering ya? apa-apa, sering. Memang itu. Begitu ya namanya resiko. Sampai ditawarin jadi istri siri gitu apa enggak? Pernah, Pernah. pernah. Pernah Ini belum pernah jadi gue buka loh di manapun. pernah jadi istri siri atau Oh pernah? itu, berita, coy, amit-amit. Pernah ditawarin. Amit-amit. Itu daerah mana itu? Kalimantan, Sumatera, Nggak mau Sulawesi, nyebutin Jawa. lah, nggak mau nyebutin di mana. Pokoknya kalau ditanya pernah nggak ditawarin begitu, pernah. Ditawarin jadi istri siri. Pernah, Oke. bener. Tawarannya apa? Ntar lu ini apa segala macam gitu. Pokoknya ya yang pasti yang manis-manis, yang bagus-bagus tawarannya. Cuman kan memang basicnya memang aku ini kan bener-bener karir tuh aku merintis bener-bener dari kecil kan. Aku tahu gimana. Dia dari masih kecil tuh udah sering diundang di Raja Kerajaan Kelantan. Coba bayangin. Haiti-nya Raja Kelantan dulu di Malaysia. Dia udah umur berapa itu? Itu ada kok, aku masih umur SD apa SMP ya? SMP coba. Antara SD atau SMP lah itu. Itu. Udah sering nyanyi di Malaysia. Mm-mm. Dan sekarang konsernya Vietnam, banyak di luar negeri. Vietnam, Hong Kong, Korea juga ya? Korea udah. Malaysia apalagi sering banget. Udah. Singapura? Insya Allah doain ya. Arab udah berharap. Itu tuh coba yang Arab. Karena gue juga belum bisa lagu Arab kali ya. Jadi gak ada undangan belum. nyanyi lagu Arab ya. Kalau di luar tuh penontonnya campur. Campur. Kalau di Hong Kong kemarin kebanyakan TKW ya. Kalau di Hong Kong. Kalau Vietnam kemarin pemain musiknya orang Vietnam. Penontonnya dari Indonesia. Oke. Bisa ngebayangin gak? Bisa nyanyi lagu Vietnam? Yang kunyang-nyong itu ya. Gak bisa ya? Kan penontonnya yang joget orang Indonesia, Bang. Iya. Kecuali kalau yang nontonnya orang Vietnam, aku belajar lagu Vietnam. Tapi luar biasa loh dia ini. Kan memang kita tahu bahwa dunia musik itu lagi sepi. Hampir di semua bidang lah. Gara-gara agresi serangannya dunia digital kan. Tapi dia ada aja konsernya. Kadang kita telepon, Mbak Nap di mana? Aku lagi di Malaysia Bang, lagi di Thailand Bang. Ada aja ya. Alhamdulillah. Dan fee-nya pasti lebih dari kalau kita manggung di Indonesia kan. Oh ya, kalau di luar pasti beda budgetnya gitu. Sama kalau di Indonesia, luar kota sama di Jakarta pun juga kita bedain. Cuman rata-rata memang kalau klien udah lama, kalau aku tuh nganggep klien tuh udah kayak keluarga gitu loh Bang. Jadi kayak setiap daerah, setiap tempat tuh aku punya keluarga. Klien gitu. tetap gitu ya. Kayak misalnya Tata Logam tuh udah kayak Tata Logam tuh udah kayak perusahaan namanya Tata Logam tuh kayak udah keluarga banget buat aku gitu. Pokoknya maka ada acara Nabila Gomez aja. Gitu. Jadi kayak sampai aku aja lu nggak bosen ya? Aku istri lu nggak bosen gue mulu? Nggak apa-apa deh cari yang lain dulu gitu. Enggak pokoknya ya. Sampai aku yang kemarin aku sempet kemarin kan vakum kan, sempet vakum, hamil, melahirkan tuh aku nggak mau sempet lah kemarin. Oh iya dia ini ibu seorang putri, anaknya pinter banget. Amin. Namanya amin. Mio. Mio Bang. Mio. Iya. Abang. Yang ngasih tahu saya manajermu Mbak, nyalain Mak Roni lah, katanya Mio. Bapak-bapak ya. Oh Mio ya. Sekolahnya di JIS. Aku JIS salah Bang. Apa? Kinderland Bang. Masya Allah Bang. Iya, depan kantor kita ini. Jadi sering kesini Mbak ya? Iya, setiap hari. Ini obrolan kesana kemari Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sembarangan aja ini. Okay. Tapi udah nggak di situ lagi Bang, anak gue Bang. Udah tamat ya? Udah bukan tamat, gue pindahin. Kenapa?
Jauh satu Oh dari ya dari rumah. Jagakarsa ya? Heeh, macet. Loh ada yang dari Cengkareng sekolah di situ? Emang sih, cuman kan aku mikirnya kalau misalnya aku nggak bisa bangun Hmm, pagi kan ada yang nganterin tuh oke. makku kan, yang nganterin naik motor Ya, lebih dekat gitu. nah ini hebat dia. Karirnya luar biasa walaupun dunia musik Indonesia rada-rada sepi, dia ada-ada aja pekerjaannya. Kadang-kadang Alhamdulillah. dikerjain juga sama Mak Roni ya. Iya, Mhm mhm. ada show nih ternyata bohong gitu, udah senang ternyata enggak kan. Ya, PHP mah sering dia, pecat aja PHP. manajernya, Mbak, PHP kalau dia kayak mah gitu, sering, Mbak. Nah, begitu. Udah ngilang aja nggak tapi ada kabar. sebagai ibu, Ya, aduh sensitif nih kalau udah ngomongin ibu nih. dia telaten loh ngurus anaknya, walaupun ada babysitter ya, Iya pastilah karena dia bekerja gitu. iya. Tapi kalau di rumah sama Miu ini banget ya, quality time-nya itu ya. Aku, Karena eee, gini, aku pernah aduh ngobrol sama ngomongin anak lagi, sedih anaknya, gue jadinya. si Miu. Mereka rumah tangganya dia kan udah pisah waktu itu. Mhm mhm. Dan Miu itu tidak terlihat seperti anak yang kekurangan kasih sayang. Iya Aku alhamdulillah. pernah ngobrol tuh. Jadi komunikasinya lancar, makanya gue bilang, "Hebat juga Nabila. Alhamdulillah. Itu lu ngapain sih kalau di rumah sama si Miu?" Ngapain kalau di rumah? Aku nganterin les, Coba. aku nganterin sekolah, aku ngajarin kalau aku sempet aku ngajarin baca, kalau aku ada waktu aku ngajarin baca. Ya selayaknya ibu ke anak aja, kalau Mmm, malam, setiap malam mau tidur kan kalau malam tidur sama aku kan. Kalau aku pulang nyanyi atau apa lebih dari jam tidurnya dia, aku nggak bisa quality time, nggak bisa ngasih nah, waktuku kan ke dia. ya, Berarti ya besoknya gitu kan, besoknya mmm, misalnya nggak ada nyanyi, ya berarti besok malamnya aku harus tidur bareng sama dia gitu. Jadi ada, ngedongengin ngedongengin dulu, baca doa bareng. Iya treatment-treatment kayak gitu ya ngobrol-ngobrol sana sini. Terus mmm, tadi di sekolah gimana, terus sebenarnya ini capek ya, kayak ngobrol selayaknya ibu anak aja sih, mhm. kayak gitu. Naik Dan motor bareng, naik mobil berdua, iya, naik motor gitu. dan Miu itu tidak, apa ya, dekat kali sama ibunya, tapi ketika misalnya dia lagi sibuk, si Miu itu dititipin mbaknya, santai aja. Mhm. Itu apa lu kasih apa sih? Kasih apa? Apa ya, ya karena memang selalu komunikasi kali ya, Bang. Dan Aku dia tuh sama paham anak tuh ibunya ya? heeh, aku karena Miu kan juga udah ya meskipun Miu belum paham atau Miu udah paham dari umur setahun lah, udah umur setahun itu aku Mmm, selalu komunikasi sama dia, "Mami kerja ya," gitu. mmm, Mami cari duit ya," gitu, "buat bayar sekolahnya Miu, buat bayar lesnya Miu." Iya begitu. Jadi aku komunikasi sama anakku gitu. Nanti kalau mami pulang kerja bisa beliin Mio jajan apa segala macam, "Mio mama makan apa, mau mainan apa nanti mami." dan dia ekspresif ya kalau menunjukkan rasa cinta sayangnya sama lu gitu? Ekspresif banget dia anaknya, Kayak gimana? ekspresif banget 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 gitu. Iya, karena ibunya perhatian ya? Perhatian haruslah, Mmm, harus. sampai kapan lu mau besarin Mio sendiri? Sampai kapan? Ini titipan ibu loh berarti. Enggak. Tapi kan itu pertanyaan wajar. Karena bagaimanapun pasti lu akan merasa, "Wah ini kalau gua begini terus, Mio juga semakin besar kan." Ini usia emas gak sih? Hah? Usia emas ya? Masih Golden usia age, emas iya ya? golden Iya age. golden age. Tapi lu bisa cover kebutuhan kasih sayang dia itu loh. Ya Di alhamdulillah. sela-sela kan lu, single fighter sekarang ya Mhm. kan, kadang sampai ke luar negeri, kalau keluar negeri tuh sampai 2 sampai 3 minggu kan ya. Iya, 2 Ya, minggu gitu. terus pulang dan dia tidak, apa ya, tidak merasa ada yang hilang gitu loh. Iya, Sementara pada saat lu pergi itu kan nggak ada, nggak ada aku di situ. mmm, Iya, nggak tahu ya, banyak juga yang bilang kayak contohnya emak lah, kayak mungkin cara mendidikku Miyu itu, mmm, kalau misalnya aku marahin gitu ya, aku nggak mungkin di depan karena kan memang aku di rumah sekarang kan kumpul bareng-bareng sama keluarga besar ya. Jadi memang kalau ngomongin masalah parenting aku lebih kayak di kamar, pas lagi saat berdua doang mmm, sama Miyu di kamar ngobrol, dan aku sebagai orang tua belajar, bahwa mau salah mau enggak aku harus tetap minta maaf, gitu, pernah sama nangis lihat anakku. Mio apapun itulah di Mmm? momen-momen tertentu lu yang Kalau udah soalnya ngomong ketawa mulu dia, gua mau tahu nih. nggak mau, aku lagi nggak mau sedih. Ya pokoknya intinya
Ya kalau dibilang Miu nggak kekurangan kasih sayang ya enggak, alhamdulillah. Karena memang di rumah keluarga besar ada mamaku, ada kakakku, Hmm, terus dia punya sepupu-sepupu, ada ya, keponakan-ponakanku. Jadi ya kalau dibilang ini anak nggak kurang kasih sayang apa enggak, insya Allah enggak, ya. gitu. Lalu tadi sampai kapan mau besarin Mio sendiri? Sampai 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 siap kali ya, Sampai siap. sampai siap lah. Jadi belum siap sekarang. Lagi menikmati prosesnya dulu, Oke, lagi oke. lagi lagi semangat-semangatnya untuk mengembalikan pundi-pundi yang tadi sudah tipis, gitu. Dia balik Begitu, lagi. heeh, kan harus begitu dulu kita kan. Iya betul. Itu dulu step by step lah, Hmm. Tapi gitu. calon adalah ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau insya Allah itu dalam Islam tuh yakin apa ragu-ragu Insya sih? Allah loh, ya kan? Bener nggak kameramen? Ngomong dong kameramen. Bener nggak? Insya Allah, kita Itu harus insya Allah. yakin apa ragu-ragu kalau insya Allah? Yakin lah, insya Allah Soalnya tuh. kalau saya diundang, kan saya non muslim sorry. Mm-mm. Tapi karena saya sering ikut teman-teman. Datang ya mas, insya Allah. Mm-mm. Ini lu yang benar mau datang apa enggak gitu. Insya Allah itu Jadi, kan jika Allah menghendaki, oh jika berarti, Tuhan mengizinkan. oke, berarti bukan dari keyakinan Kalau kita kita gitu. bilang yakin, yakin. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan mau apa? Kalau Wih, Tuhan nggak mengizinkan. ngeri dia, politis banget dia Iya lempar dong. alasannya gitu ya. Jadi kalau insya Allah adalah jika Allah menghendaki, jika Tuhan mengizinkan. Oke. Manusia punya rencana Tapi pasti. target lu berapa lama lagi? Itu pun juga kalau kita kan boleh dong punya target dong, ya dong. Seruput dulu lah ya. Gue juga mau ngopi dulu. Target. Nggak ada Kan target. masa jalan nggak ada target-target? Nggak ada target gue. Ada. Nggak ada target. Pokoknya insya Allah aja. Mm-mm. Tapi arahnya ke sana lah ya. Ngalir aja. Intinya sekarang aku pengen bener-bener ngembaliin pundi-pundi itu. Aku pengen fokus sama anakku. Tapi juga masih mau berkarir lagi. Gitu. Tapi banyak yang datang. Datang apa nih? Iya, iya. Bapak juga banyak datang paketan ya kan? Bukan, maksudnya Banyak kan yang datang loh paket-paketan. tawaran-tawaran inilah. Tawaran nyanyi. Tawaran nyanyi pasti Tawaran, kan lu penyanyi. iya, tawaran bintang tamu. Hidup bersama gitu. Oh, tawaran-tawaran itu. Iya. Kata dia ngapain gua datang ke sini ya. Nggak apa-apa, gua nggak tersinggung kok Mbak, jawab aja. Nggak apa-apa lah, kok jadi lu yang tersinggung? Jadi lu yang tersinggung? Gua mewakili teman gua Mbak. Kok mewakili temen gue? Oke, ya. Jadi Kok tapi dibilang ada, maksudnya gini loh Kak, kan laki-laki tuh kadang-kadang ngeliat, wih boleh nih. Ada yang cuma boleh nih, tapi ada juga yang berani loh deketin. Entah lewat manajer lu, entah lewat keluarga, Sejauh lewat teman. ini sih enggak ya. Enggak ya? Sejauh ini sih ya ngelihatnya sih aku lagi gila, lagi semangat-semangatnya kerja, terus lagi juga lagi ininya ngurus anak. Jadi ya kalau kalau ditanya tawaran banyak sih jauh ini nggak ada tawaran banyak. Jadi kayak Satu doang gitu. Kan nggak banyak. Terus dia. Boleh ganti topik? Oke, nah ya Bang. dari lu tadi dilepehin produser, terus kemudian lu temukan dunia lu yang tadinya lu nggak yakin nih dunia gua di dangdut kan. Lu sukses, terus lu banyak ujiannya, baik itu ujian karir maupun ujian kehidupan pribadi lu. Apa yang lu lihat sampai sejauh ini tentang hidup lu? Yang gue lihat sejauh ini tentang hidup gue kayaknya penuh dengan struggle ya. Penuh dengan struggle. Menurut gue adalah hidup gue sejauh ini penuh dengan struggle. Artinya dalam arti struggle itu ya bertahan, ya berjuang, ya struggle aja gitu dalam kehidupan. Berjuang terus. Ya, sampai dipanggil Yang Maha Kuasa. Di akhirat juga kita berjuang kan. Oke. Berarti berjuang juga. Iya dong. Mendapatkan
partner untuk besarin Mio? Kan berjuang, maksudnya kayak berat banget kalau ngomongin yang ini. Ya udah kita pindah aja. Ada nggak yang lu mau sampaikan ke entah Mio, ibu, manajer lu atau siapapun lah? Siapa ya? Ke Miu kali ya? Hmm. Miu, kalau kamu sudah besar nanti, eee, mami nggak akan nuntut banyak dari kamu. Eee, aduh nggak bisa ngomong lagi kalau udah ngomongin masalah Miu. Mami tahu kamu terlahir jadi anak yang kuat. Mami tahu kamu lahir dengan mami kasih nama kamu ada kaunanya, jadi kamu nanti insya Allah jadi anak yang selalu beruntung dimanapun kamu berada nanti. Karena ya mami bukan orang tua yang sempurna, tapi mami berusaha untuk menjadi orang tua yang bijaksana. Mami berusaha menjadi orang tua yang akan menyayangi kamu, melindungi kamu. Berusaha jadi yang terbaik untuk Miu lah intinya. Jadi, nggak bisa banyak ngomong, mami selalu doain kamu, dan mami tahu juga kamu doain mami terus. Jadi kalau lagi tidur sama aku tuh, jadi kalau misalnya lagi berdoa bareng-bareng, ada beberapa kata-kata yang, aku berdoa untuk Miu dan Miu juga berdoa untuk aku, gitu. Jadi Oke, hanya kita berdua yang tahu, gitu. siap. Jadi bestie terus sampai Asik. Ada lagi yang mau lu sampaikan? Aku gemeteran loh kalau udah ngomongin anak. Itu aja. Udah. Oke. Udah Baik. happy aja Oh. Udah nggak mau sedih-sedih. Tapi memang kalau mungkin memang tidak banyak yang ini ya, yang kayak lu kayaknya circle-nya nggak yang lebar gitu ya? Bukan yang Bu, orang yang apa, sosialita, iya bukan yang kumpul sana kumpul sini, nah gitu. emang. Aku kalau dibilang kenal ini, kenal itu, kenal ini, berteman dengan siapa Iya. aja memang. Aku ada kok, maksudnya teman kenal ini teman, iya ini Hmm. teman aku, cuma memang iya karena memang ya udah ya semakin ke sini kayak semakin semakin, ya itu aja gitu circle-nya gitu. Makin karena udah nggak muda lagi ya. Saya nggak mau bilang tua loh, maksudnya Sudah secara pengalaman hidup kan udah kayak masa-masa begitu udah lewat lah ya. kayaknya ya. Jadi Mmm, ya udah mau kalau misalnya, ayo kumpul-kumpul yuk, ini yuk, apa mmm, gitu." Kalau misalnya ada ya kalau memang ada urgent, ada mmm, sesuatu yang memang, oh udah lama nih terus mungkin ada sesuatu yang dibahas untuk mhm, pekerjaan atau iya, apa project bareng atau apa, ayo gitu. Tapi kalau mmm, memang cuma sekedar nongkrong-nongkrong tuh kayak aku kurang iya. ini sih. Soalnya banyak teman nanti banyak pilihan yang disodorkan. Yang ini loh, yang ini deh kan, pusing tambah pusing lu, Enggak gitu. lah, Tapi lu enggak lah. butuh apa ya, kalau Mio lu kan deket banget sama maksudnya benar-benar bestie kan lu kan. Mhm. Lihat Mio, lihat perjalanan hidup lu butuh kalau nanti insya Allah itu akhirnya terwujud gitu ya, sebenarnya lu butuh pendamping yang kayak apa supaya lu tidak ini, Mio juga tidak terluka gitu? Butuh pendamping yang seperti apa? Iya, karena kan pasti akan ke situ kan Iyalah pasti. dan, pendamping lu tuh adalah proyeksi dari perjuangan hidup Mhm lu, mhm anak lu mhm ya kan, minimal ya mhm gitu. mhm. Kayak apa? Iya yang pasti, pendamping aku harus bertanggung jawab, bukan cuman bertanggung Ya, jawab atas aku sebagai istrinya nanti, tapi juga aku udah ada anak yang harus bertanggung jawab dong atas aku dan Miu gitu. Itu yang paling penting ya, tanggung jawab itu udah general dan melingkup luas tuh, tanggung jawab. Itu sih yang paling penting, bisa tanggung jawab sama aku dan anakku aja dan ya pastinya embel-embelnya harus sayang ya. sayang terus, ya itulah
nggak muluk-muluk lah aku ya orangnya ya. Oke, Sebenarnya. siap. Terima kasih Mbak Nabila. Banyak Udah jangan pertanyaan serius yang amat. Kenapa sih serius banget? Nggak susah, nggak serius juga kan santai nih ngobrol Iya, kita tapi kan. aku udah ngerasa kayak gemeteran Kayak gitu loh. diinvestigasi gitu. Iya Enggak lah. loh. Enggak, ini karena kan konsepnya emang begini ya podcastnya oh ya. iya, Agak random. Kayak agak gergaji horor-horor gitu. deg-degan gimana gitu ya. Terus ada tusuk menusuk gitu ya. Di mana tusuk menusuk? Aduh. Oke. Ada lagi nggak mau ditanyain Bang Vincent? Apalagi untuk sementara inilah. Doain Ya. semoga karir aku terus berjalan, rezekinya juga. Aku juga doain Bang Vincent juga Ya. sama-sama sehat. Yang penting sehat dulu ya, karena Iya, kalau kita nggak betul. sehat kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau bisul, aduh. Aduh, apalagi sakit bisulan dah. banget. Aduh, Gitu. sakit banget itu nggak bisa Sakit. ngapa-ngapain. Udah itu sakit katanya sakit orang bawah itu kalau bisul itu. Mm, Nah, kita jadi pusing, Mbak. Makanya, jangan suka ngatain orang Tapi bisul. yo aku bisul-bisul kemarin ketemu Pak Jokowi. Oh serius? Yo ilah. Adu-adu gitu dong? Iya. Sambil adu pak gitu enggak? Pokoknya jalan udah gak jelas aja itu masa. Gitu. Bagus dong. Pokoknya kita saling mendoakan ya Bang Yap. Vincent ya. Sehat-sehat Betul. terus, karir jalan, Ya. hubungan antara keluarga, orang tua, anak berjalan baik semuanya, Betul. rezeki berlimpah, udah itu aja, Amin. nggak muluk-muluk. Dan untuk pemirsa kalau ada yang apa ya, Mbak Nabila ini multi talent, bisa jadi host, bisa nyanyi, bisa apa aja. Jadi Debus yang gue belum ya bisa. kali aja ada Debus gue belum bisa, debus. debus belum ya? Belum. Jangan sampai, Pak. Makan beling itu gue nggak bisa. Oh, Belum. nggak bisa. Makan dibeliin bisa. Makan dibeliin bisa. Makan beling nggak bisa kan? Sama saya juga gitu, Mbak. Dipesenin bisa, disuapin juga bisa. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nabila Thank untuk you, waktunya. Bang Vincent. Iya, beliau ini cukup sibuk. Bukan cukup sibuk, memang sangat sibuk. Amin. Kalau lagi nggak show, sekarang dia lagi apa ya? Lagi berusaha untuk main di digital juga ya. Ya Di itu YouTube. podcast. Aku bikin Official apa? Nabila Nabila Official. Gomez Official. Official. Subscribe ya. Oke. Terima kasih Mbak Nabila. Thank you banget Bang Vincent. Oke, pemirsa, kadang-kadang dalam perjalanan hidup itu apa yang kita harapkan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang kita jalani. Tapi selama kita menaruh keyakinan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, apapun yang kita lakukan itu pasti ada nilainya, ada hikmahnya. Ada yang bilang gini loh, do the best and let God save the rest. Jadi lakukan aja yang terbaik, sisanya serahkan aja sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan itu yang dari ceritanya Mbak Nabila itu yang gue alamin. Maksudnya itu yang saya tangkap, karena dari Surabaya ke Jakarta itu ekspektasinya mungkin sangat besar, tapi begitu pertama kali menginjakan Jakarta banyak tantangan, tapi karena dia selalu melakukan yang terbaik, ya sampai sekarang kesibukan masih ada, aktivitas masih ada gitu. Keluarga kecilnya yang sekarang tinggal dia dan Miu itu fine aja. Karena itu saya ucapkan terima kasih untuk ceritanya. Mudah-mudahan cerita Mbak Nabila itu bisa jadi inspirasi untuk kita semua, bahwa kalau ada persoalan itu jangan cepat putus asa atau patah arang gitu. Pasti ada jalannya. Gitu ya, Mbak? Setuju. Oke. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.